Oke guys, jadi sekarang kita mending ini ya pembahasannya topik yang sering ditanyain sama orang yang baru ngonten gitu kan. Kayak saya dulu kan, jadi pertama kali mau ngonten gitu ya, bingung nih mau ngonten apa gitu kan, harus gimana, mulai dari mana. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firmansyah MP. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan milik rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, jadi sekarang kita mending ini ya pembahasannya topik yang sering ditanyain sama orang yang baru ngonten gitu kan. Kayak saya dulu kan, jadi pertama kali mau ngonten gitu ya, bingung nih mau ngonten apa gitu kan, harus gimana, mulai dari mana. Ya intinya hal yang harus dipersiapkan pertama ya jelas sih kamera gitu kan. Tapi soal masalah penyimpanan kamera kalian mau di helm, mau di motor gitu kan. Kalau di motor nih biasanya saya ya di sini atau di sini gitu kan. Tapi kalau misalkan masalah penyimpanan kamera itu tergantung dari kitanya gitu kan, maunya di mana gitu kan. Kadang orang juga ada yang pakai, gak usah pakai helm full face juga sih, helm half face juga kadang suka ditempelnya di ini, di visornya di depan gitu kan. Terus ada yang ditempel di pinggir helm gitu. Ya itu mah tergantung gimana kemauan masing-masing yang mau ngonten sih gitu kan. Ditambah kalau semisal bingung nih mau ngonten apa gitu kan, ya intinya kalau misalkan kita udah keluar motoran gitu kan, pasti ada aja gitu topik pembicaraannya. Bahkan suka ada yang nanya gitu kan, harus dimulai dari mana gitu kan, harus ngebahas apa. Tapi terkadang kalau misal kita udah keluar dari rumah gitu kan, atau di mana kita keluar gitu kan, suka ada hal-hal apa yang kita temukan di jalan, ya udah itu juga pasti jadi konten gitu. Urusan masalah view rame apa enggaknya mah ya gimana nanti aja gitu kan. Yang penting kita udah usaha, udah ikhtiar gitu ya membuat konten. Urusan view-nya mau gede mau kecil, ya itu mah kita yang penting udah berusaha aja gitu kan. Namanya juga perintis gitu ya, harus sabar walaupun view-nya kecil. Mau orang-orang bilang ginilah gitulah, intinya kalau kalian udah punya sosial media, intinya udah apa ya, bukan punya sosial media, udah punya akun-akun sosmed gitu ya. Apalagi kalian menjadi konten kreator, terkadang suka banyak bulian-bulian dari netizen gitu kan, atau dari teman dekat. Ya itu masih jangan terlalu dihiraukan gitu kan, biarkan aja. Mau orang itu mau ngomong apapun ya udah bodo amat gitu. Kita yang konten gitu kan, kita yang dapat penghasilannya dari konten kita, ya udah kita jalanin aja gitu ya. Intinya begitulah. Kalau ditanya emang sering ada yang ngomong gitu kan, ya pasti ada aja gitu yang ngomong. Ya sebenarnya gak usah dihiraukan, biarkan aja gitu. Nih kayak sekarang ya, tiba-tiba jadi konten kan, ini lampu merah tapi yang lain masih pada nerobos. Ya ujung-ujungnya apa? Begini, macet. Intinya bakal jadi topik itu ya ketika kita udah keluar di jalan juga pasti menemukan hal-hal yang kayak gini lah. Tuh, ini di sini udah lampu merah ya, tapi ini sebagian ada yang maju tuh, mobil motor gitu. Ya gimana gak macet coy. Ntar kita lanjut lagi setelah kemacetan ini ya. Oke, lampu udah hijau, ayo kita gas. Kita kembali lagi ke topik pembicaraan ya. Ya intinya buat kalian nih yang para konten kreator pemula kayak saya ya, kalau misalkan ada komenan-komenan dari penonton, komen apa aja gitu kan, ya biarin aja gitu kan. Ya kalau misalkan emang nggak enak ke hati ya jangan dibawa ke hati gitu ya.
Itu sih masalah mau dibalas atau enggaknya, komentarnya ya udah gimana kalian aja gitu kan. Ya intinya kadang balas kadang enggak, saya juga gitu. Bukannya ngerti sih kita nggak ngebalas itu, terkadang notifnya itu nggak ada gitu, notifikasi komentarnya. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan ada yang komen itu bagus coy. Jadi algoritma ini video kita terbaca oleh pihak YouTube gitu ya. Jadi si video kita tuh direkomendasiin buat muncul di beranda orang lain gitu ya. Kalau misalkan nih kita lagi buka YouTube ya, ntar tuh video kita bakal muncul di beranda gitu. Biasanya kayak gitu. Makanya kita sebagai konten kreator pemula ya jangan cuma ngupload konten doang gitu kan. Komen juga di akun-akun inilah orang lain gitu ya, biar kita saling support gitu ya satu sama lain. Bukannya saya juga apa ya, bukannya ngasih tahu ke yang inilah, intinya cuman berbagi tips gitu ya. Saya juga soalnya konten kreator pemula, baru pertama kali terjun gitu ya jadi konten kreator. Awalnya juga saya juga modal nekat sih. Ya sekarang gini aja, saya dulu pemalu, benar-benar pemalu. Bahkan apa ya, kalau semisal kenal sama orang baru aja gitu susah guys. Tapi dari situ saya mikir gitu kan, masa sih mau kayak gini terus, mau jadi pemalu terus gitu kan, gak akan ada kemajuan coy kalau misalkan kita jadi pemalu terus. Apalagi kita sebagai cowok gitu kan, gak usah jadi pemalu lah. Masa ntar kalau misalkan punya pacar malu-malu. Jadinya kayak gitu ya. Kalau misalkan itu sih masalah dari ngomong, pertama paling susah itu kalau pertama kali kita ngonten ya, walaupun kita di belakang kamera belibet ngomongnya coy. Belibet, kalau misalkan bahasa Sundanya tuh balelol lah gitu. Mau ngomong tuh susah. Itu sih yang saya alamin sekarang ya. Apalagi waktu pertama kali gitu kan, saya biasa bahasa Sunda terus pakai bahasa Indo, serasa belibet gitu kan. Cuman kalau misalkan kita udah terbiasa menggunakan bahasa itulah, pastinya juga nggak akan terlalu belibet gitu kan. Agak mending lah, bisa dibilang nggak kayak waktu pertama kali kita konten gitu. Itu macet, buset. Nah dulu ya, saya sebelum jadi inilah bikin konten-konten, dulu juga saya ngelihatnya channel Blo Rizky gitu kan, Akang MP, Paroponauli. Kalau biasanya sih saya waktu itu sering muncul di berandanya Blo Rizky ya. Dari pertama kali dia merintis channelnya dari kecil sampai sekarang channelnya udah gede gitu kan, alhamdulillah. Mudah-mudahan aja saya juga bisa mengikuti jejak beliau gitu ya. Yang saya lihat itu Blo Rizky aja kan, dari pertama dia motornya ngocil sampai sekarang kan dia udah punya moge gitu ya. Intinya kita jangan suka melihat konten kreator tuh yang udah gede-gede gitu kan. Kita juga harus ngelihat dia tuh dulunya gimana gitu ya. Jangan cuma ngelihat enaknya doang ya. Kalau misalkan kita ngelihat enaknya doang ya emang susah gitu kan. Apalagi terlalu berekspektasi tinggi tuh gak boleh. Sebenarnya gak boleh terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Gak baik juga coy. Ya kayak Blo Rizky aja kan, dulu dia channelnya kecil, sekarang udah gede gitu ya. Udah hampir mau 1 juta kalau gak salah ya, 800 berapa terakhir saya lihat kontennya tuh. Nah dari situ kita juga harus ngelihat perjuangannya gimana gitu ya. Jangan cuman ngelihat, wih udah gede gitu kan, view-nya banyak, ini gitu. Wah jangan terlalu lihat dari situnya coy. Lihat juga perjuangannya gitu. Kita juga sebagai perintis ya pelan-pelan gitu ya. Wis. Soalnya kalau misalkan masalah
viewers gitu tergantung dari ini sih, tergantung dari videonya gitu kan. Videonya tuh bikin menarik orang apa enggak gitu. Kalau misalkan bikin menarik orang tuh biasanya dilihatnya dari ini sih, dari kualitas hasil rekamannya gitu ya. Kalau misalkan hasil rekamannya bagus kan, jadi orang tuh ngelihat sambil ngedengerinnya juga enak gitu kan. Nah, saya juga terkendala dari ini sih, kadang dari mikrofon ya. Suara anginnya tuh susah. Apalagi kita kalau misalkan pengeditan harus pakai aplikasi yang berbayar. Kalau misalkan sekarang pengen inilah ngerasain fitur-fitur yang bagus gitu ya. Kalau misalkan ini mah udah aja kita pakainya fitur yang gratisan dulu aja gitu. Nanti kalau misalkan ada gitu kan uang lebih, kita pakainya ya fitur itu yang berbayar, baru enak kalau fitur berbayar. Intinya itu sih, hasil dari kualitas kamera, terus dari kita bicara gimana gitu kan, dapat dipahami atau enggak. Biasanya orang-orang lihatnya dari situ sih, bukan hanya orang-orang sih, saya juga gitu ngelihatnya. Kalau misalkan lihat videonya, wah bagus nih gitu kan, terus dari topik pembicaraannya juga dia asik gitu, bisa ngebuat si penontonnya itu asik gitu. Jadi bakalan betah orang juga nontonnya gitu kan, durasinya juga bakalan panjang lah. Wis, ini nih yang kita sulit, dekor mama. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan topik sekarang gitu ya. Intinya buat kita para konten kreator pemula tetap semangat gitu kan. Intinya kita harus konsisten membuat konten, walaupun konten kita view-nya masih sedikit. Ya setidaknya kita sudah berusaha gitu kan. Semakin kita konsisten, insya Allah lah bakal ada kemajuan gitu ya. Tetap semangat aja gitu kan. Yang belum subscribe channel ini, dibantu dulu subscribe, share, like, and komennya ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini, buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada tutur kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.